Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut tentang materi pertemuan hari ini, maka saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Aisyah, yang kedua Syifa, yang ketiga Putri, yang keempat Talita, dan kelima Alia. Semua ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budi pekerti. Mungkin sebelum saya jelaskan, ada yang sudah mengetahui apa itu budi pekerti? Ya, budi pekerti adalah kesadaran, perbuatan atau perilaku seseorang. Dari segi etimologi kata, istilah budi pekerti adalah gabungan dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, watak. Jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan erat mengenai karakter manusia baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan karena kesadarannya. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah laku, akhlak, perangai atau watak. Dalam bahasa Arab sendiri, istilah budi pekerti sendiri disebut dengan akhlak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan etik atau bisa diartikan dengan etika. Bagaimana? Dari penjelasan pengertian budi pekerti ada yang perlu ditanyakan? Ya, kalau sudah paham, kita akan membahas tentang memahami cara berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua dan guru? Mungkin ada yang tahu? Ada banyak cara untuk kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya yaitu berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Merawat dengan penuh keikhlasan, kesabaran, apalagi jika kedua orang tuanya sudah pikun atau sudah hampir tua. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika kita ingin berbuat sesuatu. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan dari keduanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya hingga orang tua itu meridhoi langkah anaknya. Dan selanjutnya yaitu cara kita berbakti kepada guru. Di antaranya yaitu menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan menyebarkan rahasia guru. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru, baik guru yang baik akhlaknya, tinggi ilmunya, dan keahlian, berwibawa, sopan, dan penyayang. Selanjutnya, murid harus menggunakan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati gurunya. Selanjutnya, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang selanjutnya, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perilaku kasar dan terus mendoakan keselamatan dari guru tersebut. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan harus dihindari. Selanjutnya, sopan ketika berhadapan dengan guru. Misalnya,
duduk dengan tawadu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataannya. Mungkin itu dari macam-macam cara kita menghargai orang tua dan guru. Kalau dari kalian mungkin ada pendapat lain, mungkin mempunyai cara lain tentang bagaimana cara kalian menghormati atau menghargai kedua orang tua dan guru kalian. Pembahasan yang terakhir kita adalah hikmah budi pekerti. Mungkin ada yang mengetahui apa hikmah dari kita berbuat baik atau kita berakhlak baik kepada sesama manusia. Perilaku yang baik ini bisa ditunjukkan melalui kebiasaan yang sederhana, misalnya bersikap sopan, membiasakan diri dengan senyum, salam, sapa, atau sering menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Dengan kebiasaan yang baik, pastinya dalam sebuah lingkungan akan merasakan dampak yang baik pula. Adapun contoh dari penerapan budi pekerti antara lain yaitu menanamkan nilai moral sejak dini kepada kaum muda. 2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan watak yang mulia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran remaja mengenai pembentukan karakter yang positif. Dan ada pun manfaat budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama dalam keluarga. Keluarga adalah tempat di mana pembentukan karakter seseorang dimulai. Mulai dari kasih sayang sama anggota keluarga, rasa hormat kepada yang lebih tua, hingga norma dan moral. Perhatian yang cukup besar pada anak akan menjadikan anak memiliki karakter yang baik di kemudian hari. Ikatan ini membuat sesama anggota keluarga menjadi kuat dan harmonis. Begitu juga ketika anak berbudi pekerti menjadi dewasa dan akan memulai sebuah keluarga, bisa dipastikan bahwa keluarga yang dibangun adalah keluarga yang berbudi pekerti dan berkarakter mulia. Yang selanjutnya yaitu dalam masyarakat. Orang berbudi pekerti memiliki tempat dalam hati masyarakatnya. Sebab orang dengan sikap dan tindakan yang baik pastinya diterima dengan mudah oleh masyarakat. Orang yang demikian dipercaya bisa memberi dampak positif bagi